Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusniati dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Lokal 1 UINSI, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Dalam video ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori selaku dosen mata kuliah Pancasila. Jawaban soal pertama dari UAS Pancasila yaitu, dapat dipastikan bahwa semua manusia yang menjadi bangsa Indonesia pastinya sudah mengetahui isi Pancasila dari sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana makna dari sila pertama Pancasila ini adalah bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu memiliki beragam kepercayaan dan agama yang dapat hidup berdampingan secara damai. Nah, terdapat banyak sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai sila pertama Pancasila. Beberapa di antaranya yaitu ada yang pertama adalah memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu atau berpindah agama. Dalam sila pertama pun sudah jelas berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, kita berhak dan bebas untuk memeluk agama manapun tanpa ada paksaan ataupun intimidasi terhadap orang tersebut. Contoh yang kedua yaitu adalah rasis. Di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam agama. Dan sudah seharusnya antar umat beragama itu kita saling hidup rukun dan damai. Sangat tidak baik jika antar penganut agama saling mengejek ataupun saling mencela, karena hal tersebut akan menimbulkan perpecahan dan berujung pada kekerasan. Baik, langsung pada jawaban UAS Pancasila nomor 2, yaitu saya mengambil dari pernyataan Bung Karno yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan ketika kita kaitkan dan kita membandingkan dengan permasalahan yang terjadi saat ini, tentu sangat miris. Apalagi di kalangan generasi muda Indonesia, mereka sudah mulai melupakan para pahlawannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka melupakan nama-nama para pahlawan Indonesia. Dan mereka lebih mengetahui aktris-aktris atau band musisi dari luar negeri. Contohnya seperti boy band dari luar. Sangat miris memang melihat hal ini, karena pada dasarnya mereka, para pahlawan itulah yang rela mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini sampai sekarang ini. Akan tetapi kita sebagai penerus generasi yang hanya tinggal mengisi kemerdekaan tersebut malah melupakan jasa para pahlawan. Jawaban nomor 3 UAS Pancasila yaitu, mengapa sering juga dinamakan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila terlepas dari yang lain dan bersifat secara universal atau dapat dikatakan umum, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia ini. Dan karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana sila-sila Pancasila merupakan acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya yaitu dari sila pertama dapat diambil yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati dan sikap saling bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda. Dan dari sila kedua yaitu mengetahui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi antar sesama manusia dan mengembangkan tenggang rasa serta saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Dari sila ketiga yaitu bangga serta cinta terhadap tanah air dan bangsa. Dari sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menghargai pendapat serta mengutamakan musyawarah dan dalam mufakat. Dari sila kelima yaitu
menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Baik, untuk jawaban nomor 4 yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa gerakan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS atau Negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Gerakan ini merupakan paham radikal yang menggunakan kekerasan demi perjuangan mereka. Lukman menyatakan bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila, mengatakan Pancasila sebagai togut atau berhala yang harus diperangi itu sudah sangat kelewat batas. Lukman menyatakan warga negara Indonesia yang bersumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut dapat kehilangan kewarganegaraannya. Untuk itu, Lukman mendorong aparat penegak hukum untuk menangani keterlibatan WNI dalam kelompok asing tersebut. Dan dari pernyataan Menteri Agama yaitu Lukman Hakim Saifuddin tersebut dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap Pancasila karena karena ideologis ini bertentangan dengan Pancasila. Jadi dapat dikatakan bahwa hal tersebut bisa jadi ancaman terhadap Pancasila. Baik, untuk jawaban nomor 5 yaitu ketika kita kembali melihat sejarah di mana ketika waktu itu Pancasila terutama sila pertama terdapat perubahan yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara dengan berbagai macam suku, ras, budaya, dan tentunya adalah agama. Dan dalam sejarah dikatakan ketika itu ada sekelompok perwakilan yang datang dari daerah timur Indonesia dan mereka sedikit keberatan dengan pernyataan sila pertama tersebut. Dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan dan tentunya untuk menjaga tetap utuhnya persatuan bangsa Indonesia, maka diubahlah sila pertama tersebut dengan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan mereka itulah yang oleh ahli sejarah disebut sebagai gentleman agreement. Baik, sekian dari jawaban UAS Pancasila saya. Jika terdapat kekurangan dari jawaban saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.